Salam satu nusa satu bangsa, peserta didik kelas 8 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan membahas bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Kita lihat kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pertama, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ketiga, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan yang pertama menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, merasionalkan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, melaksanakan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian nanti bisa baca di buku-buku pelajaran PPKN atau buku undang-undang atau sumber-sumber lainnya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat apa itu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yakni atau artinya membentuk. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Chief Strong. Menurut pandangan beliau, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Selanjutnya, K.C. Weir. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, S.E. Wiener, Verdon
Bogdanor, dan Bernard Rudin. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur lokasi kekuasaan-kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antar berbagai badan dan pejabat pemerintah, serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua, yakni tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan atau konsensus, konvensi atau pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1945. Yang kedua, kita lihat makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat pokok pikiran pertama, persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lihat hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan sila Pancasila. 1. Negara persatuan. Terdapat dalam sila ketiga, negara berkeadilan sosial. Di sila kelima, negara berkedaulatan rakyat. Di sila keempat, negara berketuhanan yang Maha Esa. Terdapat di sila pertama dan sila kedua. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain: pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Yang keempat, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya
harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Kemudian yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 2 materi. Materi pengaturan sistem pemerintah negara. Pertama, adapun materi pengaturan sistem pemerintah negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ya, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Kita lihat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Kedua, pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat. Pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Kita lihat berdasarkan penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam berita RI tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Berikutnya, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah. Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting berikut ini. Pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dasar ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat. Kalian bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sini saya hanya mengambil yang terakhirnya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempat kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut sistematika Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal sebagai berikut. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab, dan setelah perubahan atau setelah amandemen terdiri dari 21 bab. Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal. Setelah amandemen terdiri dari 73 pasal. Ketiga, sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat.
Nah, setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan. Setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Yang kelima, sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan. Setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia. B. Singkat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. C. Supel, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. D. Rigid, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Poin yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai alat kontrol, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. C. Sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. D. Sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk aparat negara. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Substansinya: 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan. 2. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 3. Lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amanat TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003, dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI nomor 3 MPR tahun 2000. TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000. Ini urutannya: Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, urutannya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda Prof, Perda Kabupaten Kota, peraturan daerah maksudnya Perda ini. Nah, hasil kajian dengan telah terbentuknya 3 undang-undang
yang mengatur 3 substansi utama dalam TAP MPR RI nomor 3 MPR _2000, yaitu 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dilaksanakan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. Sifat dan ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Sifat dan ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: A. Merupakan peraturan yang tertulis. B. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. C. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. D. Mengikat secara umum dan menyeluruh. Selanjutnya, arti penting dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. B. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. C. Memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Dan D. Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki 2 sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat. Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu oleh panitia, bentuknya yaitu panitia ad hoc, untuk menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut antara lain: A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. E. Melakukan perubahan dengan cara addendum. Alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita negara atau stateside yang paling dalam dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal. Maksudnya sejak awal berdiri negara Indonesia, yang dianggap paling tepat untuk mewaspadai sebuah Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa yang majemuk, yang beraneka suku bangsa, yang beraneka ragam budaya, etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke batang tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara addendum, artinya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Nah, sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Lingkungan sekolah. 1. Belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. 3. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. 4. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. 5. Menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. 6. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Di lingkungan tempat tinggal, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Kemudian di lingkungan masyarakat luas,
memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. 2. Memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, terutama video bab 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video-video yang terupdate dapat diakses oleh Anda sekalian. Terima kasih.